Shalom, selamat pagi. Hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan di dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur karena rancangan Tuhan itu nggak sama sama rancangan kita. Rancangannya yang terbaik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, selamat pagi. Terima kasih karena hari ini boleh jadi dalam hidup kami. Dan kami percaya kalau hari ini boleh jadi maka setiap rancanganmu, setiap rencanamu terjadi sempurna dalam hidup kami. Di mana ada tuntunanmu yang luar biasa dalam hidup kami. Hari ini juga Tuhan kami boleh disegarkan, disembuhkan, mengalami perjumpaan yang pribadi dan semakin melekat erat dengan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Ajarku mengerti saat jalanmu tak dapat kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal,
percaya, ku percaya. Hidupku di dalam tanganmu, dan rancanganmu tak pernah gagal, selalu terjadi dalam hidupku. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, terjadi nyata dalam hidupku. Oh, yes Lord, ibaturi bidiene. Kami mengucap syukur karena hidup kami ada di dalam. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih karena setiap janji-Mu pasti digenapi di dalam kehidupan kami. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari semua sama-sama katakan dengan sepenuh hati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Hari ini, kalau kau diingatkan lagi janji-janji Tuhan dalam hidupmu, terus berdiri dan perkatakan janjinya dan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Karena Dia yang berjanji, Dia pasti akan menggenapinya di dalam kehidupan setiap daripada kita, putra-putri kerajaan Allah. Dia gak kayak dunia yang bilang, kau yang berjanji dan kau yang mengingkari. Enggak, Dia Tuhan. Dia gak sama seperti manusia. Firman-Nya, janjinya pasti digenapi di dalam kehidupan setiap daripada kita. Haleluya, haleluya.
Haleluya, shalom, puji nama Tuhan. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Setiap tarikan nafas, setiap gerak yang bisa kita lakukan hari ini itu semua karena Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat hari yang baru, kesempatan di mana kami ada. Terima kasih untuk waktu di mana kami bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau lebih dekat, kami mau lebih intim dengan Tuhan. Kami mau terus mengalami pribadi-Mu Tuhan. Dan biarkan hari demi hari kami semakin dekat, kami semakin mengalami Tuhan, kami semakin terus merindukan Tuhan. Kami percaya kami akan berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya beri tema hari ini adalah kepahitan. Sebuah hal yang sangat berbahaya dan harus kita hindari. Karena kalau kita terkumkum dalam kepahitan, akan ada banyak efek-efek negatif, efek-efek yang merugikan yang ada di dalam diri kita. Dan itu kalau bisa keluar dari dalam diri kita, itu akan sangat berbahaya bagi orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat yang ke-15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Perhatikan, dari sebuah kepahitan menjadi sebuah kerusuhan dan akhirnya mencemarkan banyak orang. Makanya itu tadi saya katakan, kalau kepahitan terus kita pelihara di dalam diri kita, itu akan menimbulkan efek-efek yang negatif, bahkan menghancurkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi yang menarik dari firman Tuhan ini dikatakan bahwa akar pahit itu ya dianalogikan seperti sebuah akar. Kepahitan itu dianalogikan seperti sebuah akar. Nah, perhatikan tentang akar. Akar itu tidak bisa dilihat karena berada jauh di dalam tanah, tetapi engkau bisa merasakan dan melihatnya dari pohon ataupun dari buah yang dihasilkan. Ya, akar yang pahit akan menghasilkan buah yang pahit. Dan sebuah pohon yang tumbuh dari kepahitan itu enggak akan disukai, tapi justru itu akan banyak menghalangi kemajuan seseorang. Ini yang berbahaya. Karena itu kalau ada di dalam kita mengalami kepahitan, maka kepahitan itu pasti akan mempengaruhi seluruh bidang kehidupan kita. Ini yang berbahaya. Bukan cuma keluarnya berbahaya, tapi untuk di dalamnya juga berbahaya. Nah, kepahitan adalah sebuah proses dari matinya apa? Yang pertama, hati nurani. Ketika hati nurani kita mulai mati, maka sesungguhnya kepahitan sedang menguasai hidup kita. Sementara hati nurani kita ini adalah sebuah benteng, sebuah alarm yang kalau kita hendak berbuat dosa, hati nurani kita pasti akan menolak. Hati nurani kita pasti akan mengingatkan. Betul ya? Nah, orang yang berada di dalam kepahitan, maka hati nuraninya itu pasti mati. Enggak ada alarmnya lagi. Bukan dirinya yang bisa mengontrol kehidupannya, bukan Tuhan yang bisa mengontrol mereka, tetapi kepahitan yang mengontrol diri mereka sendiri. Ini yang berbahaya. Kemudian yang kedua, kepahitan juga adalah proses dari matinya rasa belas kasihan. Orang udah nggak punya lagi belas kasihan. Orang udah nggak peduli sama sekali. Terserah mati-mati deh lo. Kagak gua pikirin deh. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada kepahitan. Jadi kepahitan ini memberikan efek yang sangat-sangat berbahaya sekali. Perhatikan jemaat Tuhan. Jangan ada dalam kepahitan. Engkau harus menang dari semua kepahitanmu. Katakan amin. Iya. Dan yang ketiga, kepahitan adalah proses dari matinya ketidakpedulian terhadap diri sendiri. Dan juga orang lain. Atau lingkungan di sekitarnya. Ini yang berbahaya. Dia udah gak peduli lagi sama dirinya. Biarin hancur-hancur deh hidup gua.
Ini orang yang punya apa? Kepahitan. Dia nggak memperhatikan dirinya, dia nggak menjaga dirinya. Nah, kepahitan bisa terjadi karena apa? Adanya kekecewaan yang berulang atau berakumulasi. Makanya itu kalau kita terhadap seseorang, kita jangan terlalu menaruh pengharapan tinggi kepada orang itu. Karena waktu kita menaruh pengharapan tinggi kepada seseorang dan ternyata ya orang itu nggak memberikan apa yang menjadi pengharapan kita, akhirnya apa? Kita mengalami kecewa. Dan kekecewaan itu bisa terjadi terus berulang. Akhirnya itu akan menjadi sebuah lingkaran yang sangat besar, yang sangat gelap. Itulah yang namanya kepahitan. Nah, Yesus berkata, untuk kita bisa mengatasi kepahitan, Matius 11 ayat yang ke-29 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Nah, setiap kita mengalami kepahitan, kita harus betul-betul mengerti bagaimana kita bisa mengatasi kepahitan. Yang pertama tadi dikatakan, jadilah pribadi seperti yang Yesus ajarkan. Apa itu? Yang pertama, lemah lembut. Haleluya. Yang kedua, rendah hati. Yes. Orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati, dia nggak akan kecewa, dia nggak akan kepahitan. Dan itu adalah obat untuk apa? Untuk kita semua bisa terhindar ataupun kita bisa mengatasi namanya kepahitan. Yesus sudah jelas berkata, belajar daripadaku, kata Yesus. Kalau Yesus bisa ngomong, ayo belajar daripadaku, artinya apa? Yesus punya kemampuan. Coba, kalau ada seseorang datang kepadamu dan orang itu berkata, ayo belajar bola sama saya. Sementara dia bukan pemain bola, dia adalah apa? Pemain biliar. Ya, sama-sama bola tapi beda. Ya. Kita mau belajar, dia mengajarkan kita bola kaki, tapi dia justru bisa main biliar. Kita mau percaya nggak? Nggak akan percaya. Tapi Yesus berbeda. Yesus mengerti bagaimana caranya mengatasi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Makanya dia berkata apa? Belajar daripada aku. Jadi hari ini ayo kita mau terus belajar dari Sang Guru Agung kita, Yesus Kristus namanya. Amin. Jadilah orang yang lemah lembut. Haleluya. Orang yang lemah lembut itu hatinya akan mudah mengampuni. Mudah punya belas kasihan. Mudah untuk dibentuk, mudah untuk melupakan. Amin. Iya. Dan juga jadilah pribadi yang apa? Rendah hati. Wow, keren. Ya. Kalau ada orang berjanji ternyata enggak seperti yang dia janjikan, kita akan berkata, aduh tenang aja deh. Ya, ada waktunya Tuhan, berarti bukan waktunya sekarang. Gitu aja. Ada kerendahan hati. Dia enggak akan menyombongkan diri, dia enggak akan malu dengan dirinya. Ada kerendahan hati. Ya. Kalau kita lemah lembut, kalau kita rendah hati, maka jiwa kita akan tenang. Tidak akan ada akar pahit. Dan saat jiwa kita tenang, maka kita akan mudah mengalahkan semua intimidasi yang datang daripada iblis. Haleluya. Nah, Alkitab juga mengajarkan, selain kita mengatasi, tapi kalau ternyata itu sudah terlambat, ya, kita udah terlebih dahulu ada dalam kepahitan. Alkitab mengajarkan untuk kita pulih dari kepahitan itu. Apa? 1 Petrus 2 ayat 23 berkata, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Apa sih? Yang pertama, jangan membalas. Haleluya. Kalau ada orang yang mengecewakan engkau, kalau ada orang yang menyakiti engkau, jangan balas. Karena kalau kita balas, kita bisa ada apa? Timbul akar pahit. Ini yang berbahaya. Jangan membalas. Ya, jangan kau berkata gini, oh gitu ya.
Oke, kamu ngecewain saya ya. Oke, tunggu. Sebentar lagi saya akan kecewakan kamu. Nah, itu bahaya itu. Bahaya. Ya, jangan sampai itu terjadi. Ya, serahkan semuanya sama Tuhan. Kalau engkau dikecewakan, serahkan sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Istri saya dulu luar biasa. Ya, dia selalu ngomong sama Tuhan, dia berkata, "Bapak, ini loh, dia ini ngecewain aku, Bapak. Aku kan anakmu. Engkau yang tolong aku, Bapak. Aku serahkan dia dalam tanganmu." Enak. Serahkan semuanya sama Bapa, serahkan semuanya sama Tuhan. Jangan membalas kejahatan, jangan membalas orang yang mengecewakan kita. Ya, supaya apa? Supaya kita pulih dari kepahitan. Yang kedua, 1 Petrus 2 ayat yang ke-20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Wow, haleluya. Yang kedua apa? Ayo menghidupi kebaikan yang Yesus ajarkan buat kita. Katakan amin. Iya. Menjadi orang baik itu enak, tapi menjadi orang jahat itu enggak enak. Menjadi orang baik itu membuat kita tenang, tapi menjadi orang jahat itu membuat kita gelisah, membuat kita ketakutan. Haleluya. Ayo hidupi kebaikannya Yesus. Kita menjadi baik bukan karena kita mau diselamatkan. Kita menjadi baik karena kita sudah diselamatkan. Dan kita menjadi baik karena identitas kita di dalam Tuhan Yesus adalah apa? Kasih, dan kita harus terus berbuat baik. Amin. Seperti Yesus yang berkeliling berbuat baik. Mengabarkan berita damai sejahtera. Mengabarkan berita keselamatan. Menolong banyak orang. Ya, menjadi jawaban bagi banyak orang. Ayo hidup kita pun juga harus seperti itu. Katakan amin. Itulah yang saya katakan menghidupi kebaikan. Kalau kita harus menderita karena kita berbuat baik, maka itu adalah kasih karunia Allah. Haleluya. Pak, saya sudah berbuat baik, tapi saya tetap salah mengerti. Ora popo, mboten nopo-nopo, tenang saja. Tetaplah terus berbuat baik. Gak ada yang sia-sia. Karena perbuatan baikmu itu akan menyembuhkan kepahitan-kepahitan yang ada di dalam diri setiap kita. Yang ketiga, Kolose 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Artinya apa? Lepaskan pengampunan. Kalau engkau ada dalam kepahitan, engkau harus mampu, engkau harus bisa untuk melepaskan pengampunan. Pak Pendeta, mampukah saya? Bisakah saya? Bisa. Haleluya. Iya. Iblis yang berkata engkau gak bisa. Iblis yang mengintimidasi engkau. Tapi engkau bisa melakukan itu. Katakan amin. Lepaskan pengampunan. Memang berat. Memang perlu perjuangan. Tidak apa-apa. Lakukan itu. Berjalanlah terus. Lepaskan pengampunan. Ketika saya ada dalam kepahitan dengan orang tua jasmani saya, abah saya, bapak saya sekian lama saya nggak bisa berdoa memanggil Tuhan itu dengan kata Bapa, nggak bisa. Karena apa? Ada kepahitan dalam diri saya. Tapi saya berjuang, dan puji nama Tuhan, saya bersyukur sekali saya bisa melepaskan pengampunan buat abah saya. Memang berat, prosesnya nggak mudah. Lama saya berjuang, jatuh bangun, yes. Tapi puji Tuhan, atas anugerah Tuhan, saya mengalami kemenangan. Dan ketika saya berhasil melakukan itu, betul-betul Tuhan bawa saya terus menaik. Katakan amin, haleluya. Yang keempat, Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Artinya apa? Lepaskan kata berkat. Tuhan, aku memberkati dia. Memang dia melukai aku, dia mengecewakan aku, sehingga ada kepahitan dalam diriku.
Tapi hari ini aku melepaskan berkat buat dia. Kasih-Mu ada buat dia. Pengampunan-Mu ada buat dia. Engkau memperhatikan dia. Tuhan tolong dia supaya dia bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Tuhan tolong dia supaya dia bisa mengerti kesalahannya dia. Dan dia segera kembali dari jalan-jalannya yang jahat. Dia bertobat. Roh Kudus kau jamah dia. Lepaskan kata-kata berkat. Haleluya. Ketika engkau melepaskan kata-kata berkat, kepahitan yang ada dalam dirimu itu lama akan terkikis sehingga engkau menjadi orang yang merdeka. Katakan amin. Haleluya. Mari hari ini jangan mau ada dalam kepahitan, tapi engkau harus mau ada dalam kemanisan yang daripada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saya berdoa ada kemenangan Tuhan terjadi. Engkau semua yang mengalami kepahitan terbebas, terlepas, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Bapa yang baik, aku melepaskan berkat atas setiap umat Tuhan hari ini. Mereka yang terluka, mereka yang mengalami kepahitan, mengalami pemulihan yang ajaib daripada Tuhan. Dan aku berdoa berkati segala usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. God bless.